seorang muslim, karena dapurnya kita harus tahu. Nah, kalau kita masuk ke dapurnya kan nggak disangka ngapain anda ke dapur saya gitu. Kita mau nyuri resep saya kan. Jadi ya udah paling enak daripada ada sertifikat. Karena itu menurut saya ini secara import yang diberikan oleh ramen itu juga untuk meningkatkan kunjungan masyarakat muslim ke Ramendia juga kan, dan itu pastinya secara bisnis akan menguntungkan bagi mereka karena orang-orang udah gak perlu khawatir lagi. Tapi Abi pribadi pernah dapat pengalaman kurang menyenangkan nggak soal makanan halal dan tidak halal itu tadi? Kurang menyenangkannya yaitu karena tidak bisa makan secara bebas di tempat-tempat seperti di lokasi wisata seperti di Bali dan lain sebagainya. Itu yang kemudian bikin kita nggak nyaman gitu, karena akhirnya makannya ya itu lagi, warungnya juga itu aja gitu. Tapi kalau sampai nggak tahu kita makan nggak ya, karena kita ya udah lebih baik hati-hati aja lah. Akhirnya kan makannya mie instan lagi memang halal tapi kan tidak toyib kan tidak baik, tidak sehat dong, apalagi sama nasi putih jam 1 malam. Kalau kita lagi traveling tuh kan sukanya kan makannya malam kan, tengah malam kadang kita suka kebangun tuh, apalagi kalau di luar negeri kan jet lag, tengah malam kalau kebangun kita nggak tahu tuh harus kemana. Ini mie instan ya, mie sih, tapi ya tadi Pak Yansen bilang, oh iya sih itu mie, tapi ya tidak sehat gitu kan bagi kita. Dan seorang muslim dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dididik bukan hanya makan makanan yang halal, tapi yang thayyib, yang sehat, bersih dan lain sebagainya, pokoknya baik. Terus tadi ada hubungan antara makanan halal dan jodoh itu kayak gimana tuh? Nah, hubungannya gini, kata Nabi nih ya, bahwa makanan-makanan yang haram itu membuat doa kita tidak terijabah, tidak diterima oleh Allah. Jadi makanan itu bisa mempengaruhi pertama doa kita. Jadi mungkin ada orang yang kenapa ya doa saya kok nggak kunjung diterima. Nah itu artinya ketunda karena kita mungkin terlalu banyak makan hal-hal yang haram, atau pernah makan hal-hal yang haram, minum hal-hal yang haram, melakukan hal-hal yang haram, intinya mengkonsumsi sesuatu yang haram. Karena yang haram kata Nabi itu akan menghalangi doa kita. Dan yang kedua, ini yang sering terjadi juga, kita itu kalau mau ke pengajian susah banget gitu. Udah niat nih naik motor ya, sampai tengah jalan ada tempat nongkrong, belok aja deh gitu. Atau hal yang positif lainnya, mau ke perpustakaan, mau riset gitu, males banget. Atau pokoknya ketika kita melakukan hal-hal yang positif, baru setengah jam aja kayak udah lama banget ya gitu. Di masjid misalnya bagi yang muslim, lama banget ya gitu. Atau di perpustakaan kayak lama banget. Giliran ngelakuin hal-hal yang minimal sia-sia atau yang haram, 7 jam, 8 jam, kok udah mau pulang kayaknya baru datang gitu. Nah itu kata Nabi juga disebabkan, bisa jadi adalah karena kita mengkonsumsi hal-hal yang haram, baik makanan ataupun minuman, mendekatkan kita kepada yang haram dan menyusahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Makanya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang halal itu pasti baik, mengarahkan kepada kebaikan dan membuat kita jadi baik-baik saja. Kalau apa ya tips atau apa ya untuk sebagai muslim gimana agar tidak was-was gitu ketika harus berpergian luar negeri dengan informasi makanan yang kurang minim seperti apa gitu? Iya, kehati-hatian itu seharusnya menjadi salah satu prinsip seorang muslim. Jadi ketika dia menemui satu restoran, dia keluarkan effort untuk mencari tahu ini halal apa enggak sesuatu itu. Ketika Anda udah keluar effort dan yakin bahwa sesuatu itu halal, ya udah gak usah was-was lagi. Karena keyakinan itu tidak akan digeser oleh keraguan. Keyakinan itu justru yang menggeser keraguan. Begitu dalam prinsip usul fikih, filsafat hukum Islam. Jadi ya udah ketika udah mengeluarkan effort yang besar untuk memastikan oh ini halal, ya udah. Selebihnya seandainya pun kita tidak tahu, ya udah kita sudah memberikan effort yang besar untuk mengetahuinya. Gak usah was-was lagi atau kan kita udah tahu. Wah, takut siapa tahu dia bohong. Bohong mah urusan dia, bukan urusan kita. Nah itulah pentingnya sebenarnya jaminan halal dari lembaga-lembaga yang dilakukan di Indonesia. Karena kalau cuma tidak babi itu belum jaminan. Nah itu yang bikin ya udah. Makanya ya akhirnya kan harus effort kan.
kita kan, dan effortnya itu bukan cuma nanyain ini dari apa dagingnya, tapi penyajiannya semuanya tuh, pengolahannya dari awal, dan itu akhirnya harus masuk ke dapur. Nah itu yang bikin kita susah kalau di luar negeri, makanya akhirnya suka bawa rendang lagi, bawa Tempe, sambal gelas lagi, mie gelas lagi. sambal lagi. Mie sakura. Iya, itu sebagai bentuk kehati-hatian kita. Padahal ketika kita jalan-jalan, salah satu hal yang menarik itu kan kulinernya. Selain alamnya, selain orangnya, itu kan kulinernya. Tapi berhubung wisata halal itu terkait dengan makanan dan minuman masih minim, makanya kita jadi susah. Tapi kalau kita lihat faktanya, negara-negara yang mendorong wisata halal, termasuk dalam kuliner, iya sih, itu justru negara-negara kayak Singapura tuh, dan kita kalah ketimbang mereka. Padahal yang mayoritas muslim di seluruh dunia itu di sini, dan yang minoritas muslim di sana, itu kan menunjukkan secara bisnis sebenarnya label halal ini penting bagi mereka secara pragmatis untuk mengamplifikasi bisnis mereka, ngegedein bisnis mereka, dan itu biasanya nggak disadari kalau orang yang bikin bisnis itu non muslim atau orang yang tidak concern dengan Islam. Seperti tadi kan Pak Yansen kan, kalau saya tahu dari dulu ini penting, udah dari dulu nih pasti. Dari dulu kan cuman mereka dia menjamin aja bahwa ini halal, tapi bahwa jaminan itu harus melalui lembaga. Kalau di Indonesia dia kan akhirnya baru tahu dan akhirnya melakukan itu. Nah itu menurut aku, kalau tahu pasti mereka akan mengejar itu karena itu menguntungkan bagi perusahaan atau restoran. Tapi kalau misalnya keluar negeri